بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali kajian kita dengan tilawah surah Al-A'raf dari ayat 131 sampai ayat 137 insyaallah. Kita awali dengan ta'awudz basmalah masuk ayat. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها
وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Sebelum melanjutkan pelajaran tafsir surat Al-Fatihah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa lagi dengan tahun Hijriah yang baru. Kita masih di bulan Muharram, tahunnya berapa? 1446 Hijriah. Tanggal berapa sekarang? Alhamdulillah. Ya, tanggal 20 ya. Ya, sing jelas Ayamul Bidnya sudah lewat. Ini kita masih ada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini salah satu Asyhurul Hurum. Kemudian di bulan Muharram ini ada hari Asyura, hari yang istimewa tentunya bagi umat-umat bertauhid, bagi pengikut agama dari Allah Subhanahu wa taala, pengikut para nabi. Bahkan ada nasnya lemah tapi banyak ya. Siapa yang menambah belanja untuk keluarganya di hari Asyura, maka akan diluaskan rezekinya di tahun tersebut. Udah kelewat ya Asyuranya. Ada ulama yang lupa saya namanya, yang ingin melakukan tajribah, dan saya praktekkan dan ternyata hasilnya cespleng gitu. Ya, saya udah terlewat. Ya, di bulan ini juga merupakan bulan paling baik untuk kita berpuasa sunnah. Jadi afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, termasuk dari hadis ini juga kita mendapati satu dalil bahwa hanya bulan Muharram yang disebut sebagai syahrullah. Yang lain Ramadan pun tidak. Hanya bulan Muharram yang disebut sebagai Syahrullahi al-Muharram. Nah, ini posisinya ada di urutan pertama, itu sudah dari dulu. Ya. Jadi bukan berarti ini waktu hijrah, bulan hijrahnya Nabi, jadi bulan pertama. Hijrahnya Nabi itu bukan di bulan Muharram. Hijrahnya Nabi di bulan apa? Setelah Muharram. Setelah Muharram apa? Safar akhir. Tanggal 27 beliau keluar dari rumah, nanti ke Gua Hira atau Gua Sur. Kemudian dari Gua Sur keluar menuju ke Madinah itu hari Senin, tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi perjalanan beliau di bulan Rabiul Awal. Sampai di Kuba itu pada hari Senin, berarti 1 pekan persis perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nah, ini menjadi momen penting, momen perubahan hijrah itu, dan ini yang kemudian diambil menjadi nama tahun umat Islam. Sebelumnya kan nggak punya ya. Umat Islam di zaman Nabi belum punya tahun, di zaman Abu Bakar belum, di zaman Umar, di pertengahan pemerintahan beliau baru penetapan tahun untuk umat Islam. Diberi nama tahun Hijriyah, diambil dari kata hijrah, dari momen hijrah. Kenapa bukan dari momen kenabian, dari kelahiran Nabi?
Karena momen hijrah mengandung makna positif, mengandung makna optimis. Karena hijrah berarti berubah. Ya kan? Ya peristiwa langsung yang dijalani oleh Nabi, bagaimana kondisi umat Islam saat di Makkah dengan ketika di Madinah beda jauh. Ya memang di Madinah pondasi. Ya. Tapi kalau kita lihat dohirnya, di Mekah umat Islam tertindas. Banyak yang disiksa, tidak hanya kaum lemah, bahkan kaum bangsawan seperti Utsman misalnya pun tidak lepas dari siksaan. Rasulullah pun ya, tidak luput dari kekerasan, tidak hanya verbal, secara fisik. Apalagi tahun 10 ketika orang-orang yang selama ini disegani oleh orang-orang Quraisy, paman beliau, istri beliau meninggal di waktu yang di tahun yang sama, hanya selang beberapa bulan atau hanya sekitar 1 bulan saja. Ini semakin berani mereka. Ini masa-masa paling sulit yang dialami oleh Nabi SAW. Nabi keluar dari Mekah, mencari lahan dakwah baru, tidak boleh menyerah, dakwah harus terus berjalan. Dicoba ke Taif, sama saja. Taif memperlakukan Nabi sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah. Mereka mengusir Nabi, mereka melempari Nabi. Rasul datang baik-baik, ingin menyelamatkan mereka dari api neraka, tapi malah Rasul dilempari batu, diusir. Sedih sekali Rasulullah SAW. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi Rasul itu ketika orang tidak mau menerima dakwahnya, beliau sedih bukan karena dirinya nggak laku gitu ya. Rasul sedih, kenapa mereka nggak mau, padahal ini untuk mereka, ini untuk keselamatan mereka. Rasul sedih ketika mereka celaka, umatnya celaka. Nah ini naluri suatu dakwah harusnya seperti itu. Dakwah itu disampaikan untuk menyelamatkan, bukan untuk menjas, bukan untuk mencap, bukan mengkafirkan, menyesatkan, tapi untuk menyelamatkan. Ini momen Rasulullah sangat-sangat berat dalam perjalanan dakwah tahun 10. Tapi alhamdulillah dari situ mulai titik terang. Akhirnya ada bangsa jin yang masuk Islam. Kemudian nanti beliau bisa masuk kembali ke Makkah dan beliau fokus dakwah pada orang-orang dari luar Makkah saat musim haji, dari Madinah, dari Najd, dari Yaman. Nanti mulai pada masuk Islam dari luar Makkah. Nah, yang paling bagus sambutan dari Madinah. Bermula dari 6 orang, nanti datang lagi, kita ada 17-an orang, datang lagi. Ya bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah kedua, sampai saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau dibunuh, orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat hanya ada satu cara, yaitu bunuh. Setelah ada usulan-usulan, bagaimana kalau ditahan, bagaimana kalau dibuang saja, diasingkan. Dalam rapat Darunat Dua itu hadir juga iblis menyamar jadi manusia. Ketika ada yang usul ditawan, dia bilang kalau ditawan nanti suatu ketika lepas bagaimana. Ketika ada yang usul diasingkan, dibuang jauh-jauh, dia bilang kalau nanti dia bisa menggalang kekuatan di tempat yang barunya terus datang menyerang kalian bagaimana. Ketika Abu Jahal usul bunuh, dan caranya bunuh biar tidak kisos adalah rame-rame, maka iblis mengatakan ar-ra'yu rajul, itu pendapat yang paling pas itu, kata iblis. Iblis menyamar jadi manusia di Darunat. Nah, ketika kesepakatan oleh orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi, Jibril memberitahu Nabi, Rasulullah mempersiapkan
Ya, dan sebelumnya sudah dipersiapkan juga oleh Abu Bakar kapan keberangkatan menemani Rasul. Beliau siap ketika Rasul mengkontak ya Abu Bakar sudah siap semuanya. Malam itu juga Rasulullah bisa keluar dari rumahnya dengan selamat. Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Mereka rame-rame gak ada yang lihat Nabi keluar. Ketika ada orang lihat rame-rame, kalian ngapain? Nunggu Muhammad. Kayaknya sudah ada yang keluar dari rumah ini. Apa benar? Ditengok kamarnya masih ada orang tidur. Padahal Ali. Mereka tidak menyadari kalau Rasulullah sudah keluar. Rasulullah ke rumahnya Abu Bakar, Rasulullah langsung ke Gua Sur. Kenapa tidak langsung ke jalur Madinah? Karena pasti nanti ketahuan pergi dikejar. Kejarnya pasti ke arah utara. Karena mereka sudah paham petanya, sahabat-sahabat sudah pada pergi duluan ke Madinah. Ini strategi, meskipun Rasul pasti selamat dilindungi, tetap pakai strategi, tidak acak-acakan, tidak asal-asal. Dan bagaimana kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW, ini salah satu bukti bahwa beliau lebih mencintai Nabi daripada dirinya. Saat masuk Gua Thur, beliau bersihkan dulu ya, lubang-lubang yang ada, barangkali ada hewan binatang berbisa di sumbat ya. Beliau robek kainnya untuk menyumbat itu, baru dipersilahkan Rasul untuk masuk. Rasul dipersilahkan istirahat, Rasul tidur di pangkuan beliau. Saat itu Abu Bakar melihat ada lubang yang belum tertutup. Beliau tutup dengan kakinya. Ternyata ada hewannya. Abu Bakar disengat binatang berbisa, sakit luar biasa, tapi Abu Bakar tidak mau mengusik istirahat Nabi SAW. Nah ini luar biasa ya. Sakit dan mungkin bisa binasa, tapi beliau tidak mau mengusik istirahat Nabi SAW. Saking sakitnya, akhirnya air matanya keluar menetes di pipi Nabi SAW. Nabi terbangun. Kemudian diobatilah luka tersebut, hilang, sembuh sama sekali seperti tidak terjadi apa-apa. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hijrah dari kondisi Rasulullah SAW tadi di Mekah ya, bagaimana susahnya di tahun ke-10 itu terutama, tapi dari titik terendah itu mulai ada perubahan. Bangsa Jin masuk Islam, orang-orang dari luar Arab sudah mulai masuk Islam. Rasul juga di Isra Mi'rajkan. Nah, itu kan kekuatan spiritual ya tersendiri dari peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian juga Rasul mendapat surat Yusuf. Yusuf itu ceritanya awalnya didolimi ya, sama saudara-saudaranya, tapi nantinya saudaranya pun akan hormat sama beliau. Ini yang akan terjadi pada Nabi SAW. Nah ini yang terjadi. Begitu pindah hijrah, masih di perjalanan hijrah, Rasul sudah bisa bikin masjid. Di Mekah mana bisa Rasul bikin masjid. Masih dalam perjalanan hijrah, Rasul bisa sholat Jumat. Ya, sholat Jumat pertama bersama kurang lebih 100 sahabat. Di Mekah mana bisa sholat Jumat, dan memang belum diwajibkan. Ya. Tapi kan sholat jamaah saja tidak bisa. Sembunyi-sembunyi, taklim sembunyi-sembunyi. Nah, begitu di Mekah bisa bikin masjid Kuba, bisa sholat Jumat, jamaah, taklim bebas. Ya. Bikin masjid lagi, Masjid Nabawi. Terus pesat perkembangan dakwah. Peperangan pun tidak bisa dihindari, kemenangan selalu diraih oleh Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, oleh Hasan, kemudian oleh dinasti-dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Ya, umat Islam terus mengalami kemajuan. Momennya dari hijrah. Ya, artinya hijrah sebagai momen perubahan. Kita berharap juga kita bisa menjadikan ini, mungkin kalau ingin berubah, ingin taubat,
Kalau tahun ini saya nggak boleh seperti ini lagi, nggak boleh seperti ini terus. Yang jelek-jelek itu ya. Kenapa? Hakikat orang hijrah adalah wal muhajiru man hajara amanah Allah. Jadi orang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hijratul hal. Hijrah keadaan. Kita yang di Indonesia bisa sholat, Jumatan, taklim ya. Dengan nyamannya berangkat haji juga bisa. Ini tidak perlu hijrah secara tempat. Yang diperlukan adalah hijratul hal, meninggalkan kejelekan-kejelekan, bertaubat. Kemudian apakah hijratul makan telah putus, tidak disyariatkan lagi? Tidak, tetap hijratul makan tetap berlaku sampai terbitnya matahari dari barat. Bagi siapa? Bagi mereka yang tinggal di satu wilayah tidak bisa menjalankan syariat Islam, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa Jumatan, yang perempuan tidak bisa pakai hijab, mereka wajib pindah, meninggalkan wilayahnya menuju wilayah yang bisa menjalankan syariat Islam. Ini namanya hijratul makan, ini tetap berlaku. Kalau hadis la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah, itu maksudnya bagi penduduk Mekah setelah Mekah futuh. Sebelum Mekah futuh ditaklukkan, mereka wajib hijrah ke Madinah. Setelah Mekah futuh, Mekah ditaklukkan, kan sudah menjadi Darul Islam, nggak perlu lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah makna la hijrata ba'dal fathi. Nah, sedangkan secara umum hijrah tetap berlaku. Jadi la tangqati'ut taubah, la tangqati'ul hijratu hatta tangqati'at taubah. Hijrah tidak berhenti sampai berhentinya taubat. Wala tangqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan hijrah atau taubat belum tertutup sampai matahari terbit dari barat. Berarti hijrah pun tetap berlaku sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, yang kafir tidak bisa jadi muslim. Yang kemarin-kemarin punya dosa sudah tidak bisa lagi taubat. Tinggal yang tersisa apa? Paling nambah amal soleh masih bisa. Tapi minta diampuni dosa-dosa yang lalu sudah tidak bisa. Ini kalau matahari terbit dari barat. Nggak tahu kapan ya, masih lama mungkin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemunya kita dengan tahun baru artinya kita masih diberi kesempatan umur. Ya, kita harus mensyukuri umur kita. Masih sehat ya, masih bisa beribadah. Semoga juga ketemu Ramadan lagi gitu. Ya, karena ketika kita punya umur, kemudian kita betul-betul maksimalkan untuk beramal soleh, untuk istighfar, taubat dari kesalahan-kesalahan masa lalu, insya Allah. Setahun saja kita punya kelebihan dari saudara kita, berapa pahala yang bisa kita kumpulkan, lebih banyak dari yang dikumpulkan oleh saudara kita. Itu kisahnya orang yang dua bersahabat gitu ya, masuk Islamnya bareng. Yang satu lebih getol Islamnya, matinya mati syahid, mati paling mulia. Yang satu, yang B katakanlah kalah getol, matinya mati biasa, tapi punya umur lebih panjang 1 tahun. Siapa dulu masuk surga? Siapa yang lebih tinggi derajatnya di surga? Ternyata menurut sahabat yang pertama A, tapi yang benar adalah B. Sahabat heran, kenapa demikian? Bukankah si A ini lebih getol ya Islamnya, matinya mati paling mulia daripada si B? Rasul malah bertanya, kenapa kalian heran? Min ayyi dzalika ta'jabun? Ya tentu heran ya. Rasulullah kemudian menerangkan, bukankah ketika si A ini sudah meninggal,
si B itu masih sholat, masih puasa, ketemu bulan Ramadan, masih sedekah. Nah ini pahala ini. Daging semua itu. Ya, sahabat kan gak dosa-dosa gitu. Dosa lewat. Ya kalau lah namanya manusia ada, istighfar, taubat pasti kan. Jadi umurnya itu berkah, pahala semua. Sehingga khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik, manusia yang beruntung ya, adalah yang umurnya panjang dan amalnya soleh. Ya. Tapi ini ketua bos perkasa gitu, makanya amar umati mabena sitin nasabin, ya kita siap-siapnya di sana lah. Ya, siap-siapnya 70 kita sudah siap meninggalkan dunia ini. Ya. Ya kalau kita sekarang 50 berarti wah paling suwe 20 tahun mana kan. Paling suwe kan gepe gitu ya. Jangan mudah-mudahan 100 tahun lagi. Ya, enggak apa-apa sih, tapi capek gitu. Ya, capek. Ya, mas kalian azanallahu wa iyyakum ajmain. Intinya jadikan momen ini sebagai momen untuk evaluasi, untuk muhasabah, untuk berubah ya. Meninggalkan hal-hal yang jelek, ya kita kejelekan itu masa lalu gitulah, kita song-song sekarang dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau Al-Fatihahnya kemarin sudah sampai surat ayat ke sudah sampai alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dari pertama ta'awudz sudah bismillah sudah, apakah ini ayat pertama, ayat kedua, kemudian alhamdulillah. Berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sepakat di sini ayat ketiga gitu ya. Ayat satunya berarti bismillah. Ini ada di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang muncul lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari lataif, istilahnya lataif itu hal-hal yang lembut ya. Kenapa ada Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim disebut setelah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbul Alamin itu memberi kesan Allah itu menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya. Ya alhamdulillah, apa? Rabbil Alamin. Itu menunjukkan kekuatan, menunjukkan kalau siksanya dahsyat, ngeri gitu. Intinya seolah-olah jangan macam-macam gitu ya. Allah itu begini. Allah itu syadid, Allah itu maha segala-galanya. Kan kata Rabb itu yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, gitu ya. Kemudian yang mendatangkan manfaat mudarat, yang memuliakan, yang menghinakan, yang mematikan, yang menghidupkan. Gitu kan. Ini masuk semua dalam makna Rabb, terkandung dalam kalimat Rabb. Jadi kesannya itu Allah itu maha gitu. Jadi kesannya itu menakutkan. Ya, kalau Rabb itu menunjukkan keperkasaan, ya aziz dan lain-lain. Nah, ini kesannya itu menakutkan. Maka sudah menjadi apa namanya ya dalam uslub ya. Ketika disebutkan yang seperti itu nanti diiringi dengan yang lembut gitu. Ketika disebutkan tentang dahsyatnya adab nanti diiringi dengan Allah itu Ghafurur Rahim. Selalu seperti itu. Biar ada keseimbangan antara khauf dengan roja. Ya. Rabbul Alamin itu ke arah khauf, ya, nanti Ar-Rahman Ar-Rahim itu ke arahnya roja.
Ini harus seimbang. Ibaratkan seperti sayap burung. Kalau salah satunya tidak sehat, maka terbangnya tidak akan bagus. Apalagi kalau tidak ada satu, nanti muter-muter dong atau nggak bisa terbang. Ini tidak boleh berlebihan dalam khauf, kemudian kehilangan roja, dan tidak boleh terlalu besar dalam roja sehingga kehilangan khauf. Nah, ini sir atau asrar daripada ada Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin. Tentang Ar-Rahman Ar-Rahim sendiri ya sudah kita singgung maknanya, bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu dari satu kata yang sama, yaitu rahmah, rahimah, rahmun, ya rahim, dari akar kata yang sama, huruf ro, huruf ha, huruf mim, rahmah. Ya kalau kita terjemahkan alih bahasa ada kasih atau sayang. Ya. Kemudian kalau pengertiannya dari kata rahim itu atau rahmah itu adalah keinginan baik dari seorang kepada orang lain. Itu. Saya misalnya ingin fulan mendapat kebaikan, ya. Ingin atau rahmah, menginginkan orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas seperti itu, menginginkan hambanya untuk masuk surga. Allah tidak menginginkan hambanya itu masuk neraka. Kenapa ada yang masuk neraka? Pilihannya mereka sendiri. Ya, pilihan si hamba itu sendiri. Allah menginginkan hambanya itu masuk surga. Dan Allah sudah sediakan kalau semua hambanya masuk surga, nggak mungkin kesesatan gitu. Ya, nggak mungkin. Ini semuanya dapat tempat pasti. Tapi nanti ada yang milih neraka ternyata. Ya, itu pilihan mereka sendiri. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Waja'alahu najdain, ya Allah telah buat dua jalan. Kemudian barang siapa yang mau mukmin silahkan, mau kafir silahkan. Ini kan Allah nggak maksa. Allah nggak maksa juga untuk masuk Islam. Allah nggak maksa juga untuk kafir. Manusia diberi pilihan di sini. Nah, jadi Allah menginginkan kita mendapatkan kebaikan. Kalau ada orang-orang yang tidak baik, itu adalah pilihan mereka sendiri. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan mendolimi siapapun. Ini harus menjadi kunci pedoman bahwa Allah tidak akan zalim kepada siapapun. Ya. Sehingga Abu Thalib di akhirat nanti tidak akan protes. Ini Abu Thalib loh, yang jasanya luar biasa pada Nabi kan, pada dakwah ini jasanya luar biasa. Silahkan pelajari sirah bagaimana Abu Thalib untuk nabinya, ya, untuk ponakannya. Tapi dia nanti di neraka. Siapa yang masukkan neraka? Allah. Kira-kira Abu Thalib nanti protes apa enggak sama Allah? Ya Allah, aku kan dulu belani nabimu gitu. Kenapa aku dimasukkan ke neraka? Abu Thalib enggak akan protes. Dia tahu diri. Ya kenapa sampai akhir hayat sudah cekrowelo-welo, ya enggak mau syahadat. Modal syahadat kok ora gelem. Nah itu dia tahu diri ya. Jadi orang yang di neraka pun mereka tidak akan mengungkit. Iblis pun tidak akan protes nanti di neraka itu sama Allah. Ya kan? Protes kenapa dimasukkan ke neraka? Dia sudah sadar diri kalau tempatnya nanti di dasar neraka. Ifatifillah, ini rahmah. Ya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Dari kata yang sama, kata rahmah, bedanya di mana nanti banyak penafsiran, ya. Yang jelas kalau Rahman itu tidak ada yang bisa kecuali Allah. Rahman tidak ada yang bisa kecuali Allah. Kalau Rahim
itu manusia bisa menyandang nama Rahim, ya, bisa. Ya, karena apa? Rahim itu mencintai kepada orang-orang yang baik gitu. Ya, mencintai atau menyayangi atau mengasihi pada orang-orang yang baik, itu Rahim. Bisa apa tidak? Bisa kan? Kita bisa mencintai, menyayangi anak kita, istri kita, orang-orang yang baik sama kita. Ya, itu Rahim. Sehingga Rasul pun disebut Raufur Rahim, ya. Bil mu'minin Raufur Rahim. Rasul manusia bisa disifati Rahim. Kalau ada manusia dikasih nama Rahim nggak apa-apa, boleh. Ya. Kalau ada orang dikasih nama Rahim boleh. Tapi Rahman tidak. Ya. Rahman itu memberi kepada siapa saja. Itu. Pada siapa saja. Yang badung-badung, yang suka jahat sama kita, ya, pun kita kasih. Bisa apa enggak? Hah? Orang nggak bisa kan? Orang mesti milih-milih kalau mau ngasih. Orang-orang jahat sama dirinya nggak mungkin ya kasih. Nggak bisa orang seperti itu. Yang bisa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang kafir itu kan ini kalau orang maksiat itu membuat Allah itu kan sangat cemburu. Allah sangat sakit gitu ya, tersakiti ya. Allah sangat cemburu, Allah sangat marah gitu. Bahasanya marah. Ini orang maksiat, apalagi maksiatnya sudah sangat terlalu. Ya, karep-karep kan pites begitu ya. Tapi Allah masih beri dunia, ya. Matanya masih bisa melihat, tangannya masih bisa bergerak, lain-lain masih dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan untuk dunia mungkin mereka lebih banyak dapatnya daripada orang-orang yang beriman. Orang paling kaya kira-kira mukmin apa kafir? Kafir lah ya. Orang yang paling kaya adalah orang mukmin. Kenapa orang mukmin? Sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti lebih baik dari mobil dan lain-lain, bla 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 bla. Nah, saya katakan gini ya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya betul sekali. Karena apa? Dunia ini nggak ada artinya. Dunia ini nggak ada artinya kan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ada artinya seberat sayap nyamuk saja, Allah tidak akan rela memberikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Karena nggak ada artinya. Ya jelas lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi kalau sekiranya kita punya dunia seisinya, kemudian kita infakkan, gimana coba? Luar biasa. Masuk sholat. Ini infak sekalian azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini Ar-Rahman. Jadi hanya Allah, maka ini tidak boleh buat nama orang. Kalau ada orang namanya Rahman gitu saja ya, ganti Abdurrahman misalnya atau ya. Iya, jadi tidak boleh menyaingi Allah di sini. Seperti Khaliq itu hanya Allah saja. Razzaq itu hanya Allah saja. Enggak boleh buat nama makhluk. Dulu ada yang kemagusan banget menyandang nama Rahman, Rahmanul Yamama. Siapa? Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu. Itu mengklaim dirinya sebagai Rahman, Rahmanul Yamama. Dia masih agak tahu diri, ya, masih membatasi Yamamah saja, wilayah Yamamah saja, enggak semuanya. Tapi udah jelas enggak boleh. Ihwatibillah, kita jeda dulu, insyaallah nanti kita sambung setelah adzan. Barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu rahmatullah al-wasi'ah war-rahim rahmatullah al-wasilah. Ya, kalau Rahman itu luas sehingga semuanya dapat, kalau Rahim itu al-wasilah terus menyambung ya.
dari dunia sampai ke akhirat. Itu hanya didapatkan oleh orang-orang mukmin, ya, yang mendapatnya rahimnya Allah sampai pada akhirat hanyalah orang-orang yang beriman nanti. Orang kafir sudah tertutup. Ya, ada yang mengatakan kalau diterjemahkan Ar-Rahman itu pengasih, Ar-Rahim penyayang. Ya lumayan bagus ini terjemahannya. Karena pengasih itu ngasih. Tapi kalau penyayang nggak semua disayang. Orang kafir kira-kira disayang nggak sama Allah? Tidak kan? Tapi dikasih, ya kan? Jadi mana pengasih, penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya cukup mewakili itu. Nah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis senada dengan ini. Salah satunya begini. Innalillahi ta'ala mi'ata rahmatin. Allah itu memiliki berapa? 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Dari satu itu Allah bagi-bagi untuk bangsa jin, bangsa manusia, bahaim, hewan-hewan, kemudian hawam, serangga-serangga. Dari satu dibagi macam-macam makhluk ini, kita masih bisa mendapati fabiha yata'afusun. Dari satu kasih sayang ini mereka masih bisa berkasih sayang. Hewan pun bisa berkasih sayang, ya, dengan anaknya, dengan siapa? Wa biha yatarhamun. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Sampai binatang buas pun, ya, mereka bisa berkasih sayang dengan anaknya, dengan keluarganya. Wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibaduhu yaumal qiyamah. Dan yang 99 itu masih Allah simpan untuk siapa? Hamba-hambanya yang soleh nanti di hari kiamat. Masya Allah. Ya kayak apa? Makanya surga gak terbayang gitu, ya, nikmatnya. Ini muttafaqun alaih. Kalau pendekatan, ya, secara perasaan, ketika datang kepada Rasulullah tawanan-tawanan, di antaranya ada anak-anak kecil, bahkan ada bayi, kan di brompos keong itunya kebawa semua tuh, ya. Nanti ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Di antara tawanan itu, dia cari bayi, pokoknya ada bayi, dia peluk, dia susuin, ternyata bukan anaknya. Ya, dia cari lagi, cari terus. Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat, kalian lihat itu si ibu tadi, ya. Kira-kira ibu yang seperti itu tega nggak melemparkan anaknya ke api, ya? Tega nggak? Nggak mungkin, ya? Nggak mungkin. Kenapa? Sayang seorang ibu pada anaknya. Allah lebih sayang terhadap hambanya daripada ibu dari anaknya. Nah, ini masih logika kita, tapi yang disampaikan dalam hadis tadi kan sangat jauh sekali. Ini baru satu rahmat, ya, 99-nya itu untuk orang yang beriman. Fatifillah hasanallahu wa yakum ajma'in. Dan rahmat ini membuat seorang insya Allah juga kan mendapat rahmat, ya. Artinya kalau orang punya rahmah, kasih sayang, dia akan mendapatkan kasih sayang. Orang yang tidak punya kasih sayang pada sesamanya, yang di langit pun tidak akan menyayangi, ya. Sehingga diperintahkan kita untuk saling berkasih sayang. Sayangi yang di bumi akan menyayangi kamu yang di langit. Nah, diantara balasan itu Allah bisa saja memberi apa saja. Kebaikan-kebaikan itu sangat banyak. Ada sebuah kisah terjadi pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ba'alawi itu yang lagi viral, apa? Ba'alawi, ya, Bani Alawi atau Bani Alawi itu Alwi atau Ali, itu juga ada hilaf, ini dinasabkan ke Ali apa dinasabkan ke Alwi bin Ubaidillah. Wallahu alam lah, intinya lagi heboh ini masalah klan Ba'alawi. Kalau ini asli, intinya nggak usah diperdebatkan tentang bahwa keluarganya adalah keturunan Nabi. Tinggal di daerah Samarkand, daerah timur, ya. Suaminya,
yang menjadi tulang punggung itu qadarullah sakit kemudian meninggal. Meninggalkan istri dan anak-anak perempuan. Ini sangat bergantung pada suaminya. Ketika suami meninggal gimana? Sudahlah gitu ya. Bingung ya. Kiamat, dunia seolah kiamat. Mau minta-minta nggak mungkin. Orang tuanya, ayahnya dulu terkenal orang terhormat, masa minta-minta. Bekerja, asal bekerja juga kan apa namanya ya, istilahnya menjatuhkan marwah suami gitu kan. Akhirnya beliau pindah ke satu tempat. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim ya, dalam kitab At-Tawabun. Kemudian pindah ke suatu tempat biar tidak diketahui, nanti di sana bisa bekerja jadi pembantu lah apalah kayak gitu. Nah, intinya tinggal di sebuah masjid, kemudian minta ada salah seorang yang ya cukup kaya muslim ya, beliau memberanikan diri untuk mengenalkan diri bahwa dirinya adalah keluarga Nabi, keturunan Nabi ya, keturunan Fatimah dan Ali. Suaminya sudah meninggal, sekarang mereka sedang kesusahan, minta istilahnya ya di rumah gitu. Nah, si muslim ini bilang, mana buktinya? Kalau komat gimana komat? Lanjut apa? Lanjut dulu apa? Cukup sekian. Lanjut dulu. Mungkin sekitar 3 menit ya. Akhirnya ditanya, mana buktinya? Ya kami nggak punya bukti. Di sini juga kami tidak ada yang kenal. Kan nggak ada juga apa istilahnya silsilah nggak nyata. Akhirnya masih ditelantarkan. Beliau cari-cari tahu lagi orang yang kira-kira kaya bisa menolong. Ketemulah dengan orang Majusi. Orang Majusi. Ya meskipun itu orang Majusi mau gimana lagi gitu, akhirnya disampaikan juga. Nah, si Majusi itu melihat kondisinya, mendengar ceritanya terenyuh ya, kasihan, muncul belas kasihan. Hanya dia minta pembantunya untuk menjemput keluarga ini dibawa ke rumah beliau. Gitu. Akhirnya dibawalah ke rumah beliau. Diperlakukan dengan sangat mulia, diberi tempat, diberi pakaian, diberi makan, gitu ya. Terus yang muslim tadi satu ketika bermimpi seolah kiamat telah terjadi. Kiamatlah kayak pada saatnya. Terus setelah itu orang-orang pada berlarian mencari Nabi. Dia pun melihat orang-orang sedang memburu Nabi SAW. Dia pun lari ke sana. Setelah sampai di hadapan Nabi, dia meminta syafaat, mengaku bahwa aku adalah umatmu gitu. Terus Nabi mengatakan, mana buktinya gitu. Dalam mimpi itu ya, mana buktinya kalau kamu umatmu. Langsung dia tersentak bangun. Dia langsung ingat bagaimana keluarga yang mengaku umat keturunannya Nabi minta bantuan, dia tolak gitu kan. Hanya dia hubungkan itu mimpinya, berarti itu keluarga asli keturunan Nabi. Ya, dia sangat merasa bersalah, dia ingin taubat. Makanya dalam kitab Tawabun, kitab orang-orang taubat, dia ingin taubat. Caranya kan mencari orang tadi, dicari, akhirnya ketemu bahwa orang itu ada di rumahnya Majusi tadi. Dia ingin memboyong keluarga ini ke rumahnya, sama Majusi tadi nggak boleh. Saya bayar berapa yang kamu mau? 5.000 dirham, beliau tawar, tetap nggak bisa. Tapi alhamdulillahnya itu ternyata si Majusi tadi sudah masuk Islam. Ya. Gara-gara apa? Jadi beliau merasa setelah membawa keluarga ini itu lebih maju gitu, dunianya juga ya, hartanya, apa kedamaian segala macam. Ya, terus akhirnya mungkin tanya-tanya Islam dan lain, akhirnya masuk Islam. Ya. Korelasinya apa? Ini orang Majusi punya rahmah, punya kasih sayang. Dan kasih sayang itu yang akhirnya mendapatkan apa? Balasan berupa hidayah, balasan yang sangat mahal. Ya sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.